Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurratina sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Thumma alhamdulillahilladzi ja'ala sya'bana asyhadu li salatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para santri sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita tepat jatuh di malam 1 Sya'ban. Berarti hari tadi akhir bulan Rajab dan malam ini tepat jatuh di bulan Sya'ban, 1 Sya'ban. Diriwayatkan dalam hadis kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rajab wa syahrullah wa Sya'ban wa syahrul Rasulullah wa Ramadan wa syahrul umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala, di mana di bulan Rajab diperintahkan oleh Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat wajib 5 dengan kisahnya kemarin yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Hasani. Di bulan Sya'ban ini dikenal sebagai bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian bulan Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa keutamaan amalan di bulan Sya'ban. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda Nabi Muhammad melalui riwayat Sayyidah Aisyah, amalan paling banyak di bulan Sya'ban ketika Rasulullah masih hidup adalah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Kemudian membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Kemudian ada lagi di luar bulan Sya'ban, setiap amalan umat Nabi Muhammad itu hanya dicatat dulu, dicatat dalam buku catatan amal. Tapi khusus di bulan Sya'ban, semua kebaikan, semua amalan itu langsung dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijembreng, ya. Dijembreng langsung dilaporkan kepada Allah. Tidak seperti di bulan-bulan lain yang dicatat dalam buku catatan amal. Kemudian ada satu kisah, ada beberapa kisah sejarah di bulan Sya'ban. Yang pertama, kisah tentang perubahan arah kiblat dari Masjid Aqsa ke Masjid Haram itu bulan Sya'ban. Jadi Masjid Aqsa yang berada di Yerusalem, Palestina, itu dulu adalah kiblat pertama umat Islam. Wakilah dikisahkan didirikan 40 tahun setelah didirikannya Masjidil Haram. Dan Masjidil Haram ini yang mendirikan siapa? Masjidil Haram ini yang mendirikan pertama adalah Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam pertama diturunkan itu kemudian mendirikan tempat ibadah kepada Allah, yaitu Masjidil Haram. Jadi Ka'bah Baitullah itu bukan di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu membangun kembali Ka'bah Baitullah, tapi sudah awal didirikan adalah oleh Nabi Adam alaihissalam. 40 tahun kemudian didirikanlah masjid kedua di muka bumi ini, yaitu Masjidil Aqsa. Meskipun ada riwayat lain yang mengatakan Masjid Aqsa ini
didirikan setelah pendirian kembali Ka'bah oleh Nabi Ibrahim, yang mendirikan kemudian Nabi Yakub di Palestina, di Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW sejak diangkat menjadi Nabi dan Rasul selama 16 tahun kiblatnya ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian satu ketika Rasulullah datang ke satu tempat, di dalam hati Rasulullah sesungguhnya ingin sekali Rasulullah beribadah kepada Allah, itu kiblatnya ke Ka'bah Baitullah yang di Makkah. Kemudian pada saat itu keinginan Rasulullah dijawab oleh Allah melalui ayat fawalli wajhaka satral masjidil haram. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Itu kejadiannya 16 tahun setelah Rasulullah berdakwah. Jadi sudah di Madinah. Jadi tempat kejadian itu hari ini disebut Masjidil Haram. Wakil Rasulullah SAW sholat zuhur, ada yang mengatakan riwayat sholat asar. Kenapa disebut kiblatain? Dua kiblat. Jadi Rasulullah pada saat itu sholat zuhur 2 rakaat pertama itu masih menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Masjidil Aqsa. Rakaat pertama, rakaat kedua masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Begitu Rasulullah bangun rakaat ketiga, berdiri, datang wahyu ayat yang berbunyi fawalli wajhaka satral masjidil haram. Rubahlah, palingkanlah wajahmu wahai Muhammad SAW ke arah Masjidil Haram, maknanya ke Ka'bah Baitullah. Akhirnya Rasulullah di rakaat ketiga ini balik badan, merubah arah menjadi ke Ka'bah Baitullah. Dalam satu sholat 2 kiblat. Jadi niat takbiratul ihram yang menghadap ke Masjidil Aqsa, ketika salam Rasulullah menghadap ke Ka'bah. Maka tempat itu dibangun masjid, hari ini disebut Masjid Kiblat dan Masjid Kiblat. Alhamdulillah saya dikersaki oleh Rasulullah sudah pernah ke tempat itu, persis di tempat di mana Rasulullah perubahan arah kiblat. Dan ini kejadiannya di bulan Sya'ban. Kemudian ada lagi perintah ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Perintah sholawat kepada Rasulullah SAW itu diturunkan persis di bulan Sya'ban. Maka amalan terbaik di bulan Sya'ban diantaranya tadi saya disebutkan, yang pertama puasa mengikuti sunnah Rasulullah, yang kedua memperbanyak membaca Al-Quran, yang ketiga memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak sholawat terus dibaca. Berarti ini bulan terakhir sebelum datang Ramadan. Dan 1 bulan lagi kita sudah ketemu Ramadan. Alhamdulillah. Kalau Ramadan itu menurut hadis tadi, bulan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad SAW. Karena sekian banyak kekhususan fadail di bulan Ramadan itu untuk umat Nabi. Nah, mumpung di bulan Sya'ban perbanyak membaca Quran, puasa sunnah, dan berucap sholawat kepada Muhammad SAW. Alhamdulillah kita dipanjangkan umurnya oleh Allah, bisa bertemu lagi insya Allah dengan Ramadan. Karena di antara yang dirindukan oleh manusia-manusia yang sudah berpulang, sudah meninggal, sudah dalam kubur, itu 2 perkara. Yang pertama adalah sujud. Dia ingin hidup lagi dan dia sujud kepada Allah. Yang kedua, ingin memperbanyak sholat. Yang ketiga, ingin bertemu kembali dengan Allah. Itu keinginan orang yang sudah meninggal.
sekiranya bisa hidup lagi, izinkan aku ya Allah bertemu dengan Ramadan. Nanti rasanya kalau kita udah meninggal, rasanya kalau sudah meninggal nanti, oh ternyata alhamdulillah kita diberikan panjang umur Allah. Insya Allah 1 bulan lagi bertemu dengan Ramadan. Alhamdulillah. Termasuk di bulan Sya'ban ini, dalam satu riwayat yang lain mengatakan bulan di mana ditentukan ajal dan takdirnya manusia di bulan Sya'ban. Jadi nanti ada kita ketemu nisfu Sya'ban ya. Nanti di pertengahan bulan Sya'ban kan ada nisfu Sya'ban. Kita ngaji Yasin bersama 3 kali kan di antara mohonkan dipanjangkan umur kepada Allah agar bisa bertambah beribadah pada Allah. Allahumma amin. Nanti ketika datang yaumil hisab di padang mahsyar, Allah buka itu. Allah bagi 2 golongan. Yang pertama umat manusia ya, min ahlil musibah. Yang sebelahnya min ahlil afiyah. Ahli musibah sama ahli afiyah. Ahli musibah itu begini, yang Allah takdirkan hidupnya itu ngenes terus lah gitu ya. Orang gablek dunia ya, orang dimuliakan orang, ini isinya dino-ino meriangan dan segala macam lah modelnya ahli musibah. Hidupnya ini dikersai Gusti Allah seperti itu. Kalau ahli afiyah berarti hidupnya penuh kenikmatan, orang-orang dunia penuh dengan sanjungan dan kemuliaan di hadapan manusia dan sebagainya. Ahli afiyah. Jarak hisab antara 2 golongan ini 500 tahun. Ahli musibah dulu dihisab oleh Allah sampai habis selesai. Cepat ahli musibah hisabnya, karena yang dihisab sedikit. Cara mau dihisab, gue ngajak dihisab nopo Gusti, mboten gak ada nopo-nopo. 500 tahun kemudian lagi baru ahlul. Tetapi ada di antara ahlul afiyah ini yang didahulukan oleh Allah. Yang didahulukan oleh Allah adalah min ahlul afiyah, tetapi dia juga min ahli shadaqah wa ahli shaum. Dia ketika hidupnya sering sedekah dan sering puasa. Maka benar tuh kata tadi ya, sekiranya tahu. Terus kemudian ahlul afiyah itu mengatakan, ya Allah, sekiranya tahu kejadiannya akan seperti ini. Ternyata ahli musibah dulu yang didahulukan, kemudian harus menunggu 500 tahun. Kata para ahlul afiyah ini, mereka mohon kepada Allah, ya Allah, kalaulah tahu akan seperti ini kejadiannya, hamba ridho ya Allah, Engkau saat ini lahirkan aku kembali ke dunia dan menjadi ahlul musibah. Dan dengan musibah itu pun aku tidak akan lalai untuk bersedekah dan berpuasa. Itu keinginannya ahlul afiyah nanti di yaumil hisab. Nah, termasuk keinginan kerinduan orang-orang yang sudah meninggal itu adalah ingin bisa bertemu dengan Ramadan kembali. Nyesal. Jadi mau di bulan Sya'ban kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya ya. Agar bisa bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Nyangkanya begini, barangkali ini Sya'ban Ramadan tahun terakhir kita karena umur enggak tahu ya. Maka jadikan Sya'ban dan Ramadan ini terbaik dibanding Ramadan yang pernah kita lakukan. Akhirnya terus seperti itu cara berpikir karena tidak tahu umur kita ke depan bertemu lagi dengan Ramadan apa tidak, ketemu dengan Sya'ban lagi apa tidak, ketemu dengan Rajab lagi apa tidak. Wallahu a'lam. Begitu ya. Jadi santri kudu ngerti sejarah di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu satu bulan di mana perubahan arah kiblat terjadi dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ayatnya begitu ya Ustaz. Saya agak lupa bahwa liwajaka satral masjid kiblat. Jadi satu kali sholat 2 kiblat. Kemudian juga turunnya ayat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Lebih lengkapnya innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Nah, ayat itu turun persis di bulan Sya'ban. Banyak-banyak baca sholawat, baca Al-Quran, syukur-syukur puasa entah Senin Kamis atau Daud dan sebagainya. Kalau Rasulullah full, Rasulullah menurut Sayyidah Aisyah full Sya'ban puasa, kecuali di akhir Sya'ban, karena untuk membedakan antara Sya'ban dengan Ramadan. Itu saja sedikit ya apa yang bisa disampaikan, karena lepas ke ini malam 1 Sya'ban. Insyaallah nanti di nisfu Sya'ban kita kegiatan ya baca Yasin bersama. Nisfu Sya'ban itu kan lidaf'il bala. Sebetulnya belum ada perbedaan, ada istilah. Apakah ada sholat lidaf'il bala, daf'il bala apa tidak? Tapi yang aman jumhur ulama mengatakan sholatnya sholat mutlak. Wallahu a'lam. Tapi nanti kita membiasakan amal-amal salafus saleh di malam nisfu Sya'ban kita baca Yasin. Mudah-mudahan manfaat. Ini cerita sedikit di bulan Sya'ban. Selepas ini silahkan beristirahat. Aku luka lihada wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad.